Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Gisela Anastasia dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Dalam perdebatan pagi hari ini, saya selaku pembicara pertama atau tim pemerintah akan memberikan argumentasi terkait mosi yang akan diberikan. Saya pertegas kembali, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kita ketahui bersama, Bank Sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter pada negara tersebut. Di sini kita tahu bahwa Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan nilai mata uang. Kemudian akan saya paparkan terkait tugas dari Bank Sentral itu sendiri sebagai penguat latar belakang pada penyampaian argumentasi pada perdebatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu mikroprudensial. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial oleh Bank Sentral dapat mempengaruhi stabilitas harga dan nilai tukar uang. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan cadangan devisa, yang dimana cadangan devisa ini harus dikuasai oleh Bank Sentral sebagai otoritas moneter untuk tujuan negara tersebut. Kemudian untuk mempertegas argumen yang akan saya berikan, saya akan memberikan kata kunci yang saya ambil dari mosi itu sendiri. Kata kunci di sini adalah batasan pengeluaran pemerintah, yang dimana definisi dari pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk skala nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk skala daerah. Kemudian tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian berdasarkan latar belakang dan definisi yang telah kami paparkan dari tim pemerintah, dengan ini kami sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini. Kami mempunyai pendapat untuk mendukung mosi ini. Kami setuju sebab apabila tidak ada pembatasan pengeluaran dari pemerintah, maka akan terjadi inflasi atau ketidakstabilan dalam pengeluaran pemerintah itu sendiri, sehingga tujuan-tujuan lainnya yang telah disusun atau dirancang tidak akan terjalankan dengan stabil karena pengeluaran di negara itu sendiri atau pengeluaran pemerintah itu sendiri secara tidak langsung tidak stabil. Kemudian kami setuju dengan berlandaskan pada pas Undang-Undang Nomor 17 yang di sini menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan pemerintah adalah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Pengeluaran negara adalah uang keluar dari kas negara dan pengeluaran daerah adalah uang keluar dari kas daerah. Kemudian untuk mengatasi hal-hal seperti ini, untuk mengatasi pengeluaran pemerintah yang mungkin tidak stabil, pemerintah juga memberikan melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan fungsinya. Pemerintah menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah maka pemerintah dalam mempergunakan uang dan sumber daya ekonomi lainnya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Adam Smith dan Aris Januri, pemerintah di sini harus berdasarkan dalam mengeluarkan anggaran atau pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada asas-asas. Yang pertama yaitu asas moralita. Pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai moral yang baik. Kemudian asas nasionalita, yang dimana pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak yang bersifat nasional. Kemudian yang ketiga yaitu kerakyatan atau demokrasi. Pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat yaitu asas rasionalita. Pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran yang didasarkan pada akal pikiran yang jernih. Kemudian yang kelima yaitu asas fungsionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan.
seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya di sini fungsi itu harus terarah dan tersusun. Kemudian asas keseimbangan dan keadilan. Pengeluaran pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan fisik dengan non-fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian hubungan pemerintah. Kemudian saya akan memberikan satu contoh untuk memperkuat argumen saya. Setelah saya memberikan definisi-definisi dan penguat argumen, di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu pengeluaran pada masa COVID-19, yang dimana ketika pengeluaran ini tidak disusun sedemikian rupa, atau ketika nanti pengeluaran ini tidak stabil atau pengeluaran pemerintah ini tidak dibatasi, maka dalam mengatasi kondisi-kondisi yang kritis seperti ini maka nanti tidak akan stabil. Mengapa? Karena ketika nanti tidak seimbang, contohnya pada masa COVID-19, ketika pemerintah hanya terfokus dalam bidang kesehatan saja, maka bidang ekonomi dan pendidikan lainnya akan dianaktirikan, sehingga di sini terjadi ketidakseimbangan dan pembatasan pengeluaran pemerintah pun tidak akan stabil dan tidak akan seimbang karena hanya terfokus pada satu tujuan tersebut. Nah, di sini mengapa tadi saya menekankan bahwa keseimbangan di sini juga perlu. Kemudian di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya kesimpulan dari argumen yang telah saya sampaikan di sini, saya sebagai tim pemerintah setuju dengan pembatasan pengeluaran pemerintah, sebab bahwasanya jika tidak ada pembatasan maka tidak akan stabil dan tidak akan maksimal, tidak ada keseimbangan antara tujuan dari segi ekonomi, pemerintahan, kesehatan, politik atau lainnya. Kemudian saya setuju karena saya sudah membaca landasan-landasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk contoh-contoh, saya memberikan relate atau benar-benar terjadi pada atau pernah menjadi fenomena pada negara kita sendiri. Jadi sekian pemaparan argumen dari saya. Apabila nanti ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.